Halo Virgo, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau love reading buat bulan September 2025. Ada energi apa saja buat teman-teman Virgo, buat kalian yang single maupun yang couple ya. Ini general reading, fun reading, hanya prediksi. Jadi kita enjoy aja, kita happy-happy aja di sini, nggak usah jadi baper, nggak usah jadi sensitif ya. Ambil saja pesan baiknya, aminkan hal baiknya, jadikan antisipasi atau kewaspadaan untuk hal-hal yang kurang baik di bulan depan ini nanti ya. Oke, kartunya sudah aku shuffle Virgo, nggak ada cleansing kartu, nggak ada pilih kartu. Kita mau lihat dulu energi kamu Virgo di awal bulan. The Golden Mirror. Kemudian ada Hand of Cards. Kemudian ada Not Today. Oke, Virgo, aku melihatnya di sini untuk awal bulan ya, energi kamu kayak kamu lagi mencoba untuk introspeksi, mengevaluasi diri kamu, kontemplasi gitu ya. Dengan adanya The Golden Mirror gini, kayaknya ini lagi mengingatkan kamu tentang apa ya, misalnya kalau misalnya kamu baru meninggalkan suatu hubungan gitu ya. Jadi kamu lagi kayak pengennya pengennya itu mencoba untuk nggak mengingat-ingat itu lagi, apa-apa yang sudah lalu ya, biarkan sudah berlalu gitu ya. Atau misalnya ada seseorang di, sekitar kamu yang mungkin lagi egois, misalnya pasangan atau lagi nggak nyaman, kamu mencoba untuk juga introspeksi diri kamu, apakah dia seperti itu karena aku yang salah ya, seperti itu. Jadi, aku melihatnya di sini kamu juga mencoba untuk nggak egois lah ya, mencoba untuk melihat ke diri kamu sendiri juga gitu ya, mencoba untuk mencari tahu apakah memang, misalnya terjadi sesuatu yang nggak tepat itu adalah juga dari diri aku gitu ya. Jadi awal September sepertinya menjadi waktu di mana kamu sedang melihat kembali gitu ya, apakah memang hubungan ini, eee misalnya sudah sesuai dengan timbal balik yang adil, apakah memang aku juga kurang memberikan perhatian ataukah memang dia yang kurang memberikan perhatian misalnya. Jadi kamu lagi memikirkan take and give yang seimbang nih ya, kamu lagi mencoba mengevaluasi lah intinya hubungan ini gitu ya. Kemudian di tengah bulan aku melihatnya Hand of Card itu, ada energi pilihan, ada energi, memilih, tapi kamu juga memakai, apa ya, ada strategi walaupun itu mungkin akan mengandung resiko, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi mungkin ada kesempatan baru yang datang kepada kamu nih, misalnya single ya, ada kesempatan baru gitu. Kayak kamu itu kayak, ya udah coba aja, nih orang tepat nggak ya buat aku, kalau nggak tepat ya udahlah nanti tinggalin aja gitu. Jadi kamu kayak berani ngambil resiko aja kalau, ya udah coba-coba gitu, coba-coba. Padahal itu sesuatu yang sebenarnya kurang baik juga ya dicoba-coba gitu ya. Jadi kamu perlu hati-hati sih di sini ya. Walaupun itu merupakan kesempatan cinta yang datang kepada kamu pengen mencoba hal baru gitu ya, tetapi ya sebaiknya dipikirkan lagi ya kalau memang pengennya itu coba-coba gitu. Terus di sini beberapa dari kamu yang berpasangan hati-hati juga untuk godaan ya, seseorang yang deketin kamu gitu ya, kamu kayak berpikir apakah mau bertahan dengan yang lama atau ya itu tadi coba-coba sama yang baru ya. Virgo hati-hati dengan hal ini ya. Kamu, eee, apa kayak lagi diuji juga, kayak kamu lagi memberanikan diri kamu untuk ngambil resiko gitu ya. Kamu mencoba bijak, tapi sebenarnya ini bukan suatu hal yang bijak gitu, resiko yang kamu ambil ini karena mencoba-coba perasaan orang gitu ya. Virgo hati-hati di sini ya. Kemudian di akhir bulan ada Not Today, aku melihatnya sepertinya kamu lagi males menghadapi drama percintaan ya, kamu lagi, males, menghadapi nyinyiran dari pasangan atau mungkin pertengkaran-pertengkaran kecil, perdebatan-perdebatan kecil yang di antara kalian. Apakah ini mungkin kalau misalnya ada kaitannya di sini bahwa ini kalian yang salah, jadi kalian males nanggepinnya gitu ya. Eee,
kamu kayak merasa kalau ya bisa ngindar, ngindar aja deh, bisa ditunda, tunda aja deh gitu ya, kayak kamu memilih, nanti-nanti gitu, males mikirinnya kayak gitu ya. Jadi, kamu kayak lagi, "Aduh males deh, aku lagi pengen tenang nih, nggak pengen ribut lagi, nggak mau mikir menjawabnya tuh apa," gitu ya. Jadi, aku melihatnya hati-hati juga buat kalian di sini ya. Jaga perasaan pasangan, jaga perasaan orang lain, atau misalnya kamu juga harus bisa mengendalikan emosi kamu, walaupun mungkin itu drama-drama yang dibuat gitu ya. Kamu harus bisa mengantisipasi atau mungkin kamu juga bisa menyelesaikannya itu dengan baik dan benar-benar bijak, bukan menghindar gitu ya Virgo. Oke, ini sekarang love reading untuk kalian Virgo yang single ya. Di sini ada Nine of Swords, kemudian ada eh sorry, ini Eight of Swords ya ampun matanya nih warnanya angkanya tipis banget. Eight of Swords ya teman-teman. Ini Eight of Swords, ini Eight of Wands, 88, ini King of Cups. Oke, buat teman-teman Virgo yang single di sini sepertinya kalian lagi mencoba untuk melepaskan diri dari pikiran-pikiran atau, hal-hal yang selama ini menjerat kamu, masih terus memikirkan tentang cerita lama kah, gitu ya, yang masih terus menghantui kalian, kekecewaan kalian, atau mungkin juga ketakutan-ketakutan kalian tentang masa depan hubungan percintaan kalian ya. Kalau kalian terus merasa ketakutan, kalian merasa terus, kecewa misalnya kecewa tentang masa lalu, ketakutan tentang masa depan, kalau itu tidak kalian lepaskan, itu yang akan kalian tarik terus gitu. Akhirnya jalan ke depan itu nggak bisa kebuka plong gitu. Kenapa ya? Karena hati kamu dipenuhi dengan hal-hal seperti itu. Tidak ada ruang untuk hal-hal yang baru. Tidak ada ruang untuk energi yang dikirimkan semesta tentang seseorang yang baru. Kalau kamu terus hatinya diisi dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi kamu lagi merasa terikat dengan hal-hal tersebut ya. Jadi kamu kayak eee, sebenarnya bukan takut membuka diri ya, tetapi justru khawatir ke depannya itu, bisa menemukan cinta baru lagi enggak, di depan itu ada cinta yang baik enggak gitu ya. Hal-hal tersebut itulah yang terus menghantui kamu gitu ya, padahal itu yang harus kalian lepaskan. Kemudian di sini ada Ace of Wands ya, kesempatan kesempatan itu bisa datang tiba-tiba Virgo, ya. Makanya di sini kamu harus melepaskan. Ketika kamu bisa melepaskan jerat pikiran yang negatif ini, gitu ya, maka akan datang kesempatan yang baik untuk kalian, ya. Akan datang seseorang melalui komunikasi yang cepat di sini, entah pertemuan singkat yang membuat kamu bersemangat, gitu. Jadi ada seseorang yang akan mengirim pesan, entah tiba-tiba kamu kenalan dengan seseorang di media sosial, apakah aplikasi, dating, ataukah tiba-tiba seseorang yang nyasar WA-nya ke kamu misalnya ya, telepon yang nyasar gitu. Nah, di situ akan terbuka kesempatan, di mana akan ada sesuatu yang bisa memercik perasaan kamu itu jadi tumbuh, jadi bersemangat gitu ya. Tetapi ya Virgo, jangan langsung berpikir jauh-jauh dulu gitu, ya jangan berpikir, "Wah ini cinta datang nih, wah ini akan jadi pasangan aku ini." Jangan, nanti kamu kecewa ya. Ngobrol berteman aja dulu ya, siapapun itu ditemenin aja dulu gitu ya, sampai nanti jelas, semesta ini menuntun kamu kemana gitu. Supaya kalau seandainya orang ini iseng atau apapun kamu nggak akan kecewa gitu ya Virgo. Kemudian di sini ada King of Cup ya, ketika kamu berani membuka diri kamu ya, kamu melepaskan, belenggu-belenggu di sini ya, akan datang seseorang yang matang, seseorang yang mandiri ya. King of Cups ini dia seseorang yang memiliki apa ya, perasaan yang sangat baik ya, sosok yang penuh kasih sayang, sosok yang empati gitu ya, eee, sosok yang emosinya itu sudah matang gitu, sudah dewasa gitu ya, sosok yang dewasa itu akan datang kepada diri kamu Virgo ya. Balik lagi ya, di sini kamu melepaskan keterikatan ini, kemudian kamu mencoba untuk
menanggapi pesan yang datang atau apapun itu dengan santai gitu ya, justru ternyata seseorang itu adalah seseorang yang matang, seseorang yang tepat untuk kamu, yang akan bisa, kemungkinan besar akan ada hubungan positif ke depannya gitu. Tapi balik lagi kuncinya di sini ya Virgo, oke? Oke Virgo, sekarang kita lanjut lagi buat kamu yang couple di bulan September ya. Di sini ada King of Swords, kemudian ada Knight of Cups, kemudian ada Page of Pentacles. Oke. Ah, Virgo yang berpasangan ya. Kamu ini harus ada ini nih, dalam menjalani hubungan Virgo, ada keseimbangan antara pikiran dan perasaan kamu gitu ya. Kadang-kadang kamu terlalu pakai logika, nanti kadang-kadang perasaan kamu dominan ya. Coba diselaraskan gitu ya, disinergikan gitu ya. Jadi dengan adanya King of Swords aku melihatnya kalian perlu keterbukaan lagi ya, komunikasi yang lebih terbuka, komunikasi yang lebih jujur. Aku melihatnya di sini beberapa kalian masih banyak menyimpan-menyimpan, yang kalian simpan ya, rahasia-rahasia apapun itu. Misalnya tentang keuangan, kalian nggak terlalu terbuka dengan pasangan, misalnya gitu ya. Tentang masalah keluarga besar kalian, kalian nggak terbuka, jadi akhirnya pasangan tahu kaget, misalnya kayak begitu ya. Kalian orangnya tertutup gitu dan ini diperlukan keterbukaan, diperlukan, eee, kejujuran gitu ya. Memang tegas perlu gitu, tetapi keterbukaan dengan pasangan untuk menjaga, energi baik dalam hubungan kalian, ya kalian perlu apa-apa yang memang harus diketahui pasangan, ya harus kalian sampaikan. Kalau memang dia tidak terima, ya bagaimana cara kalian untuk bisa, memberikan jawaban, memberikan pendapat bahwa memang hal itu perlu dilakukan. Misalnya, contohnya, kamu harus memberikan sumbangan untuk adik yang menikah misalnya. Nah, itu juga perlu keterbukaan gitu, jangan diem-diem ngasih ini, ya harus dibicarakan. Kalau memang pasangan nggak sesuai besaran kan bisa diomongin, misalnya contohnya kayak gitu ya. Jadi keterbukaan itu tetap harus daripada nanti ketahuan di belakang malah, jadi duri dalam hubungan kalian gitu ya. Kemudian di sini ada Knight of Cup, di sisi lain aku melihatnya entah pasangan kamu atau kamu sendiri gitu ya, kalian kayak lagi terlalu membawa perasaan kalian di sini ya. Beberapa dari kalian memang, orangnya sebenarnya romantis, orangnya sebenarnya, eee, cukup memperhatikan pasangan gitu ya, eee, cukup memiliki perhatian juga secara emosional. Tetapi seringkali hal itu tuh timbul tenggelam gitu loh, lebih seringnya itu kayak datar-datar aja gitu. Kayak, "Aduh udah nggak perlulah," apalagi kalau misalnya kalian sudah menikah nih, "Udahlah nggak perlulah, kan kita udah nikah, udah pastilah aku sayang kamu, udahlah aku pasti cinta kamu," gitu ya. Jadi di sini kayak diperlukan ya sesekali kamu menunjukkan hal tersebut kepada pasangan kamu, betapa kamu mencintai dia, betapa kamu sayang dia gitu ya. Momen-momen hangat, momen-momen romantis itu memang perlulah sebulan sekali, 2 minggu sekali tunjukkan kasih sayang kalian gitu ya Virgo di sini, supaya hubungan tetap hangat. Kemudian di sini ada Page of Pentacle, aku melihatnya beberapa kalian yang mungkin lagi pacaran ya, mungkin kalian memulai langkah kecil untuk membangun pondasi untuk hubungan kalian di masa depan ya. Mungkin kalian mulai nabung bersama untuk nanti kalian menikah, untuk nanti kalian bertunangan gitu ya. Kalian sama-sama berusaha keras untuk bekerja di sini aku melihatnya. Kemudian beberapa dari kalian yang, apa namanya, sudah menikah pun juga seperti itu ya. Kalian mulai, gotong royong, saling mendukung untuk, mulai nabung deh gitu, mulai nyimpen deh untuk anak kita, untuk masa depan kita gitu ya. Jadi kayak aku melihatnya ini kayak lebih kepada rencana finansial nih ya. Kalian mulai belajar bagaimana mengelola keuangan kalian gitu ya. Kemudian aku melihatnya untuk, kalian yang menikah gitu ya,
kalian juga memang, tetap perlu di sini membangun fondasi yang stabil, fondasi yang kuat gitu ya. Jangan hanya mengandalkan dari pasangan saja gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian yang sudah menikah ya kalian juga perlu ya untuk menabung, menyimpan gitu. "Ah, udahlah ada suami, ah, udahlah istri gue juga kerja kok mapan." Jangan begitu ya, kalian harus sama-sama support, membangun apa namanya, kerajaan rumah tangga kalian sendiri supaya, baik terus jalannya ke depannya gitu ya, saling mendukung itu sangat perlu sih memang ya. Terus jadi aku melihatnya di sini kalian perlu ya untuk tidak terlalu kaku ya menjalani kehidupan ini. Tadi aku udah bilang harus selaras nih dengan ketegasan, logika, dengan perasaan kamu, ini harus selaras. Jadi jangan terlalu kaku, jangan terlalu keras dengan pasangan, terlalu banyak berrahasia, kemudian juga udah banyak rahasia, udah kaku, jarang merayu gitu ya. Ini harus diselaraskan ya. Jadi, harus lebih fleksibel lagi gitu, harus lebih terbuka lagi, harus lebih menyayangi lagi di sini dengan pasangan gitu ya. Terus kemudian sama-sama saling mendukung supaya hubungan ini, eee, misal kalian punya rencana-rencana bersama, rencana-rencana kecil itu bisa diwujudkan. Misalnya ya mungkin untuk menabung untuk liburan aja, ya oke gitu kan. Apapun itu ada kebersamaan yang kalian lakukan di sini ya. Pesan untuk kalian yang single, find your tribe. Aku melihatnya di sini buat, Virgo yang single, kamu akan lebih mudah menemukan cinta ketika kamu berada di lingkungan yang tepat, ya. Kamu pengen, ketemu, jodoh misalnya, tetapi kamu terus saja berada di ruangan kerja kamu. Ya memang orang bilang kalau jodoh nggak akan lari lah, pasti ketemu. Tetapi peluangnya kan jadi lebih kecil, gitu ya. Jadi kamu di sini diminta untuk berada di lingkungan yang tepat ya, berkumpul dengan orang-orang yang mendukung kamu, memperluas pergaulan kamu ya, karena dari sana itu cinta bisa hadir secara alami ya Virgo. Kemudian buat kalian yang couples, spruce up your nest. Beberapa dari Virgo, pesannya adalah kamu diminta untuk memperbaharui energi hubungan kamu ya. Nih keterbukaan, lebih romantis ya, dengan hal-hal yang sederhana pun ya nggak apa-apa sesekali pulang dari kantor bawain makanan kesukaan dia, mungkin nggak yang mahal tapi yang dia suka gitu ya. Kemudian mungkin kamu juga perlu membantu dia, misalnya membersihkan rumah kah, menata ruang bersama, ciptakan suasana-suasana segar yang baru gitu ya. Ini akan memperkuat, hubungan kalian berdua, kayak begitu ya Virgo. Oke, ini saja yang aku punya buat Virgo, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di reading selanjutnya. Terima kasih Virgo, salam.